Jadi ada dua hal yang kaitan dengan tugas sebagai koordinator PSBB. Pertama adalah perpanjangan PSBB di Surabaya Raya mulai besok sampai dengan tanggal 25. Kedua adalah persiapan pelaksanaan PSBB di Malang Raya, karena kami sudah mendapatkan konfirmasi surat sudah disetujui tapi belum bernomor, sehingga persiapan tetap harus kita lakukan semaksimal mungkin. Koordinasi teknis dengan Pak Pangdam, dengan Pak Pangko Armada 2 dan dengan Pangdivik 2 Kostrat juga kami lakukan. Dan tadi pagi pada saat silaturahmi Pak Kapolda, Pak Irjen Pol Muhammad Fadil Imron, saya juga sampaikan kepada beliau bahwa hari ini adalah hari terakhir PSBB tahap pertama di Surabaya dan besok akan perpanjangan. Dan tadi juga Pak Sekda dengan seizin Pak Kapolda juga menyampaikan bahwa akan ada beberapa PJU dari Polda yang akan ikut rapat di Malang. Jadi posisinya seperti itu teman-teman, kami sudah langsung koordinasi dengan Pak Kapolda yang baru yang tadi silaturahim ke Gedung Negara Gerahadi ini. Berikutnya nanti Pak Dr. Joni akan melaporkan hasil koordinasi dengan pengelola laboratorium PCR test. Ini menjadi penting karena reagen kami dalam keadaan yang sangat cukup, sekarang kira-kira 41.000 dan insya Allah besok akan datang lagi 49.200 baik reagen maupun VTM serta ekstrak jumlahnya sama 49.200. Artinya proses untuk melakukan ekstensifikasi, artinya tracing secara masif melalui swab itu sudah dimungkinkan. Nah, bagaimana kemudian kapasitas lab kita jikalau kemudian masing-masing bupati wali kota akan melakukan swab pada saat yang sama. Swabnya bisa, tenaganya ada, tenaga labnya pun ada, tapi kecepatan untuk bisa melakukan PCR test dari masing-masing lab tadi sedang kita komunikasikan. Seperti yang teman-teman tahu ada 6 laboratorium PCR test dan ditambah 3 lagi dari BUMN. Satu adalah di Rumah Sakit PHC, satu Rumah Sakit PHC ini di Tanjung Perak, satu lagi Rumah Sakit Lavalet di Malang, satu lagi Jember Klinik di Jember. Ini 3 rumah sakit BUMN yang sudah disiapkan untuk melakukan PCR test melalui lab yang kemarin baru dikirim oleh Pak Menteri BUMN. Jadi proses ini sedang running, bagaimana optimasi bisa dilakukan di masing-masing lab yang ada. Ada hal yang juga kami harus koordinasikan karena memang salah satu lab di BBKL ini lab yang sementara ini didedikasikan untuk saudara kita dari Kalimantan. Oleh karena itu kita mencoba mencari ruang yang Kalimantan tetap mendapatkan porsi, tetapi masyarakat Jawa Timur juga seusianya tetap dapat porsi. Pola-pola yang bisa kita bangun keseimbangan layanan bagi saudara-saudara kita yang sama-sama membutuhkan percepatan akses dari hasil PCR test ini tetap harus kita pertimbangkan karena BBKL maupun BBTKL sama-sama milik Kementerian Kesehatan yang kemudian tempatnya di Surabaya, tetapi BBKL memang selama ini didedikasikan untuk saudara kita dari Kalimantan. Jadi kita tetap harus memberikan kesempatan ruang bagi saudara kita untuk bisa mendapatkan akses PCR test, tapi juga seusianya kita mendapatkan porsi juga sehingga tetap akan ada percepatan PCR test yang bisa kita lakukan. Karena makin banyak kita melakukan tracing, potensi kemungkinan menemukan konfirmasi-konfirmasi baru itu tinggi sekali. Seperti yang kemarin saya sampaikan bahwa OTG ini sudah 26% potensial kemungkinan menjadi positif, sudah naik dari 21 menjadi 26%. Begitu juga PDP naik dari 60 menjadi 68% potensial menjadi positif. Nah, titik-titik itu yang kita harus lakukan langkah-langkah secara lebih terukur. Bagaimana yang PDP kemudian sembuh dan terkonfirmasi positif. Bagaimana OTG kemudian paham bahwa mereka ini sehat, tanda-tanda klinisnya hampir tidak nampak, tapi carrier. Nah, yang ini kan berarti harus diajak untuk masuk ruang observasi. Apakah ruang observasi ataukah nanti misalnya yang di dalam rumah sakit darurat yang sekarang disiapkan di Puskesmas Bangkes
sama-sama kita membutuhkan kesepahaman bahwa ini semua demi kebaikan kita bersama, jangan kita menularkan dan jangan kita tertular. Nah, pola-pola seperti ini, reedukasi dan resosialisasi menjadi penting untuk terus kita lakukan bersama. Kalau misalnya nanti kaitan dengan tracing baru, karena tadi timnya Pak Dr. Kohar, di mana? Masih di Malang? Timnya Pak Dr. Kohar dan timnya Pak Dr. Joni sama-sama turun untuk tracing di Pasar Simo, jadi mungkin nanti beliau-beliau bisa update, kemudian tracing Bojonegoro, saya rasa beliau bisa update karena swab dari Bojonegoro ini di PCR di Rumah Sakit Saiful Anwar. Jadi hal-hal seperti ini yang akan kita update pada malam hari ini.